Bu Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya CGP Angkatan 10 akan melaksanakan tugas mengawal dari selaku Timur. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa apa yang akan kita bahas adalah tentang dilematika dalam mengambil keputusan di sekolah. Pertanyaan pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau dilematika? Biasanya kalau saya mengidentifikasi bahwa itu merupakan dilematika atau bukan moral, yaitu kalau yang dilematika itu ketika berhadapan dengan benar melawan benar. Seperti itu ada kasus misalnya yang dalam pengambilan keputusannya itu harus yaitu benar melawan benar. Kalau yang rujukan moral ini benar lawan salah, jadi lebih gampang itu kalau menurut saya cara mengidentifikasinya. Jadi adalah jika dilematika itu adalah benar lawan benar, sedangkan itu benar lawan salah. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai pribadi. Biasanya saya itu lebih dulu melihat melalui ini ya, misalnya bisa berdasarkan rasa peduli atau pengertian saya. Terus selanjutnya nanti apakah ini dalam jangka pendek atau dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang, atau setelah itu baru saya mendiskusikan dengan teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain. Seperti itu biasanya saya. Jadi ada prinsip-prinsipnya itu ya Bu, ada keadilan melawan rasa kasihan ya Bu. Kadang ada masalah-masalah seperti itu ya Bu. Kita harus memposisikan diri kita juga sebagai murid kita ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Biasanya saya analisis dulu kasusnya. Misalnya itu siapa saja yang terlibat atau nilai-nilai apa yang bertentangan misalnya seperti itu, atau juga fakta-fakta yang terjadi di kasus tersebut. Seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Kalau menurut saya itu hal yang paling efektif itu yaitu ketika kita mengambil keputusan tanpa didasari misalnya dengan emosi sesaat, dan juga yang paling penting itu istilahnya kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya berdiskusikan ini seperti apa langkah-langkahnya, nanti bisa kita tentukan nanti kita langkah selanjutnya seperti apa itu. Jadi kalau menurut saya paling efektif itu ya itu istilahnya yang pertama itu sabar istilahnya, terus yang kedua kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Harus berdamai dengan diri sendiri dulu ya Bu. Mengenai emosi kemudian berkolaborasi dengan kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita sebelumnya harus lebih dahulu yaitu memanage emosi kita dulu. Jadi jangan terbawa emosi dulu, nanti biasanya keputusan yang diambil dengan dalam keadaan emosi itu yang jelas tidak akan baik istilahnya untuk kedepannya gitu. Jadi kalau menurut saya itu tantangannya ya itu harus mengelola emosi dulu, terus ini juga jangan terpengaruh istilahnya seperti itu kalau menurut saya. Kadang murid-murid kita itu ya bukan
keputusan yang sama ya Bu. Ya. Kadang memang harus kita banyak punya sabar. Sabar, ya betul. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena masalah itu kan tidak langsung tiap hari, istilahnya itu kan juga istilahnya tidak ada langsung ini. Jadi kalau menurut saya itu tidak ada jadwal khusus. Jadi kalau saya lihat misalnya ini permasalahan, oh ini urgent misalnya, penting untuk segera diselesaikan atau lebih butuh penyelesaian yang lebih utama, jadi itu yang saya selesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus kalau menurut saya lihat aja dari seperti apa sih kasusnya, misalnya itu penting apa, ini kira-kira nanti melibatkan orang banyak atau tidak, misalnya seperti itu. Itu kita langsung apa masalah yang penting kita langsung tangani gitu. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa memang kita itu harus berdiskusi ya, istilahnya kalau saya sendiri mungkin tidak bisa, jadi kita perlu juga misalnya sebelum mengambil keputusan kita diskusikan dulu. Jadi ya orang-orang yang mungkin faktor-faktor itu pihak-pihak yang terlibat yang mungkin guru-guru di sini juga, jadi teman-teman guru dan ya staf mungkin seperti itu, jadi seperti jaga sekolah, tenaga pendidikan juga. Ibu Sulis telah menyampaikan semua kasus dan cara keputusan itu ada sungguh sangat luar biasa Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya petik dari Kalau menurut saya itu komunikasi dan pengelolaan emosi itu sangat penting ya. Jadi jika kita sudah emosi kita sudah stabil, istilahnya barulah kita bisa mengkomunikasikan atau mendiskusikan dengan teman-teman yang lain. Itu kalau menurut saya pembelajaran yang mungkin bisa ditiru nantinya seperti itu. Pokoknya itu luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Kali ini saya bersyukur karena mendapatkan ilmu dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan dilematika yang benar tanpa harus merugikan orang lain dan bisa menyelesaikan mana yang lebih dahulu perlu diselesaikan, kemudian mana yang ada kemudian berikutnya. Terima kasih Ibu Sulis. Semoga sukses selalu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya Pak, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melaksanakan tugas dan mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN Kusuman 2. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa apa yang akan kita bahas adalah tentang dilematika dalam mengambil keputusan di sekolah. Kita mulai wawancaranya ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan moral? Untuk mengatasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, yaitu kalau dilema itu etika benar lawan benar, kalau bukan moral itu adalah benar lawan salah. Ya Pak, jadi Bapak
mengidentifikasi kasus yang dengan dalam etika itu benar lawan benar, kemudian pendidikan moral adalah benar lawan salah. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kelogikan? Itu saya kalau waktu mengambil keputusan yang tentunya karena memerlukan para dewan guru, ya saya musyawarah dengan dewan guru bagaimana untuk mengambil keputusan. Jadi tidak langsung saya memutuskan sendiri. Jadi perlu memerlukan dewan guru, atau kasus itu nanti kalau memerlukan wali murid, ya harus melibatkan orang tua murid. Jadi musyawarah dulu ya Pak. Musyawarah. Misalnya nanti memerlukan wali murid diundang ke sekolah ya Pak? Iya, sesuai dengan kasusnya. Sesuai dengan kasusnya. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya seperti kadang tadi saya akan bermusyawarah dengan para dewan guru bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi kasus-kasus yang telah terjadi. Gitu. Jadi mengambil kesepakatan dulu ya Pak. Kesepakatan dulu, ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu dengan untuk itu dengan menggunakan dilema itu untuk mengatasi kasus-kasus itu, yaitu dengan musyawarah dengan para dewan guru. Pokoknya yang terlibat di dalam kasus itu saya nanti dimusyawarahkan bagaimana dibicarakan dengan baik agar terselesaikan dengan baik kasus itu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan nanti ya Pak? Tidak ada yang dirugikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya ya tentunya sesuatu keputusan itu tentunya ada yang pro atau ada yang kontra. Kalau nanti tantangannya yaitu ada yang senang kadang-kadang dalam keputusan itu, dan ada juga yang tidak menyukai pada kasus yang saya ambil keputusan itu, yang untuk menyelesaikan mengambil keputusan itu tentunya yaitu banyak yang pro kontra. Jadi tidak semuanya yang menyukai pada keputusan yang telah saya putuskan. Jadi pastilah ya Pak, dalam setiap keputusan ada yang pro, ada yang kontra, terus kemudian Bapak mengambil langkah yang lebih efektif lagi ya Pak. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini kalau ini kan tidak mungkin kasus itu terjadi setiap hari. Ya tidak ada jadwal. Ketika ada kasus, ada permasalahan di sekolah, ya tentunya harus cepat diselesaikan biar tidak tertili-tili untuk penyelesaian itu. Nah itu kalau mungkin mendatangkan juga wali murid, ya juga kalau kasus itu melibatkan wali murid, yaitu harus mendatangkan biar cepat selesai. Jadi tidak ada jadwal untuk kapan, tidak ada jadwal. Jadi ketika ada kasus kita cepat diselesaikan. Jadi yang penting itu langsung diselesaikan ya Pak ya? Iya. Jadi hal-hal
kasus yang memang sangat urgent itu ya Pak langsung ditangani sekarang juga ya Pak, Iya. tele-tele ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dewan etika? Ya tentunya para dewan guru kan juga mestinya membantu kepada yang telah saya putuskan tentunya untuk mengambil keputusan, untuk memudahkan cara-cara kita memutuskan kasus itu ya tidak saya sendirian, tentunya dibantu oleh para dewan guru, para kalau perlu ya komite, karena sekolah juga punya komite ya, tentunya di hukum juga minta bagaimana mudahnya untuk mengambil keputusan itu. Jadi Bapak bekerja sama dengan para guru di sekolah, juga komite ya Pak. Kelancaran dari sekolah ini ya Pak. Iya. Sungguh luar biasa Pak. Bapak telah menyampaikan semua pemecahan kasus dan cara mengambil keputusan itu benar-benar sungguh luar biasa Pak. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam etika? Ya itu kan harus sesuaikan dengan kasusnya. Misalnya masalah etika apa, masalah di sekolah itu yang sekiranya mengganggu di sekolah, ya kita musyawarahkan juga pelajaran apa yang akan disampaikan kepada siswa atau murid yang berkasus. Jadi sehingga tidak kasus itu tidak memanjang melebar. Jadi itu harus para dewan guru juga memberikan pelajaran yang sekiranya nanti bisa menyelesaikan atau bisa anak-anak itu tidak terulang lagi dari kejadian atau kasus yang telah terjadi. Jadi intinya peran guru itu sangat penting ya Pak, ketika menanamkan pengalaman karakter juga kepada anak didik supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Hari ini saya sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak, bagaimana cara membuat keputusan, mengambil keputusan tanpa merugikan orang lain, bagaimana kita harus bertindak supaya apa yang kita putuskan itu benar-benar membawa rasa keadilan bagi semua pihak ya Pak. Iya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.